Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua para anak SAB 3. Oke, pada hari ini saya, Rifka dan Dewi akan menjelaskan tentang earning per share yang ada di chapter 16. Oke, bisa dilihat di slide ini. Jadi earning per share itu menunjukkan laba yang diperoleh oleh setiap lembar saham biasa. Jadi gini, perusahaan itu melaporkan EPS-nya hanya untuk saham biasa. Oke, terus juga ketika laporan laba rugi berisi komponen laba intermediate, perusahaan harus menyajikan EPS untuk setiap komponennya. Yang selanjutnya, di sini earning per share itu terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, simple structure. Simple structure itu adalah hanya saham biasa, jadi tidak ada sekuritas dilutifnya. Kemudian complex structure. Complex structure itu saham yang ada sekuritas dilutifnya. Kemudian dilutif sendiri itu adalah berarti kemampuan untuk mempengaruhi IPS. Rumus perhitungan IPS adalah net income dikurangi preferred dividends dibagi weighted average number of shares outstanding, yang singkatnya dividen dikurangi dari laba bersih untuk memperoleh angka laba yang tersedia untuk saham biasa saja. Now you can look. Sorry if my English is not grammatically, but I'm trying my best. So this is an example of simple capital structure. This is an illustration. So on January 1, 2008, World Corporation had 480,000 shares of common stock outstanding. During 2008, it had the following transaction that affected the common stock account. Okay, in February, issued 120 shares. In March 1, issued a 10% stock dividend. May 1, acquired 100,000 shares of treasury stock. And on June 1, issued a 3-for-1 stock split. And October 1, we issued 60,000 shares of treasury stock. So this is the instruction. Determine the weighted average number of shares outstanding as of December 31, 2008. This is the answer. You can see in January 1, we have shares outstanding amount of 480,000, multiply fraction of the year 1/12, and multiply 10% dividend. So we must multiply 110%, multiply 3 is a split, and equal about amount 132,000. And in February 1, we have change in shares. You can see in the illustration. In February 1, issued 120 shares. So its amount, change in share amount 120,000. So the shares outstanding is 480,000 plus 120,000 equal 900,000. So 900,000 multiply 1/12, multiply 110%, multiply 3 equal 165,000. Okay. Yeah. In March 1, we have issued a 10% stock dividend. So 600,000 must be multiplied 10% equal 60,000, and 600,000 plus 60,000 equal 660,000, and multiply 2/12, multiply because it's not have dividend, so multiply 3, and the amount is 330,000. And for May 1,
acquired 100,000 shares of treasury stock. So the shares outstanding is reduce, berkurang. Maaf kalau bilingual. 660,000 minus 100,000, so equal 560,000. Multiply 1 per 12, and we not have dividend, so multiply split, it's 3, it's equal about 140,000. And for June, it's issued a 3-for-1 stock split. Okay, this is, we have a change in share because have a split, 3-for-1 split, so 560,000, it's multiply 3, so this equal 1,680,000, and multiply for 12, and you don't have a split and dividend, so equal 560,000. And for October 1, it's reissued 60,000 shares of treasury stock. So this is, we have change in share again, about 60,000. So the share outstanding is 1,680,000 plus 60,000. So the equal is about 1,740,000. Multiply 3 per 12, and the amount 435,000. So after that, we have weighted average shares, and you must total it and equal about 1,762,000. This is the answer. Yang selanjutnya itu adalah mengenai complex capital structure. Complex capital structure ini bisa terjadi jika perusahaan memiliki yang pertama yaitu sekuritas konversi, yang kedua option, warrant, and yang lainnya. Warrant itu sendiri adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemilik untuk membeli saham dengan harga tertentu dalam waktu tertentu. Biasanya terjadi dalam 3 situasi. Yang pertama yaitu untuk membuat sekuritas lebih menarik. Kemudian yang kedua, pemilik saham sebelumnya memiliki preemptive right atau hak didahulukan untuk membeli saham. Kemudian yang ketiga, untuk kompensasi manajemen dan karyawannya. Yang pertama adalah sekuritas konversi, yaitu mengukur dilutive effects dari potensial dengan menggunakan metode if converted method, yaitu konversi terjadi pada awal periode atau pada saat mengeluarkan sekuritas jika dikeluarkan selama periode tersebut, dan yang kedua estimasi bunga sebagai net of tax. Yang kedua diluted IPS, yaitu option and warrants, cara menghitungnya menggunakan treasury stock method. Maksudnya itu company exercise the options or warrants at beginning of the year, di awal periode tahun, dan yang kedua issues those proceeds to purchase common stock for the treasury. Kemudian earning per share terdapat dalam PSAK nomor 56, yaitu entitas menghitung jumlah laba per saham dasar dan dilusian atas laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk, dan jika disajikan laba atau rugi dari operasi normal berkelanjutan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa tersebut. Kemudian laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode. Kemudian untuk tujuan perhitungan laba per saham dilusian, entitas melakukan penyesuaian terhadap laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar
atas dampak dari semua efek yang mempunyai potensi saham biasa yang bersifat dilutif. 56. Earning per shares hanya boleh dicatat pada P&L yang menjanjikan komponen laba rugi laporan tersendiri. Jadi kesimpulannya, earning per shares banyak digunakan sebagai alat analisis keuangan yang menyajikan kinerja perusahaan dikaitkan dengan saham yang beredar dengan membandingkan uang yang ditanam pemilik perusahaan. Sekian dari kelompok kami, maaf kalau ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.